Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah ma ba'du. Pertama-tama kami dari DKM Masjid As-Sofia mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada para jamaah sekalian. Terima kasih telah memilih Masjid As-Sofia sebagai tempat pelaksanaan salat Isya secara berjamaah. Dan insya Allah akan dilanjutkan dengan salat tarawih pada malam hari ini. Yang kedua, sebelum pemateri kultum Ramadan naik atas mimbar, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Akan tapi sebelumnya bagi jamaah yang membawa alat komunikasi, mohon bantuannya untuk mensilenkan atau menonaktifkan alat komunikasinya demi kekhusyuan salat berjamaah kita. Dan bagi jamaah yang di tempatnya terdapat keropak, mohon bantuannya untuk menjalankannya. Kami juga menyampaikan kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang ingin menyalurkan zakat, infak, dan sodakoh melalui Masjid As-Sofia, bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Dan juga bagi jamaah yang ingin berkontribusi dalam program pengadaan buka puasa selama bulan suci Ramadan, bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Pengumuman selanjutnya yaitu mengenai kultum Ramadan pada malam hari ini, yang bertindak sebagai pemateri yang terhormat Al-Ustadz R. Muhajir Afandi MPD. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan yang bertindak sebagai imam yang terhormat Al-Ustadz Ahmad Rifai MEI. Dan untuk jumlah keropak pada malam kemarin sebesar Rp1.016.000. Semoga amal infak sodako para jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan rezekinya serta diberi kesehatan selalu. Amin, Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Al-Ustadz R. Muhajir Afandi MPD, falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin sidang salat tarawih dan isya rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada Abu Dzar. Dan nasihat ini sangat amat luar biasa dahsyat untuk kita renungi dan untuk kita jalani agar hidup kita bahagia, berkah, selamat, sukses, berjaya, mulia, bermartabat. Ayat 7 tah. Bagaimana kuncinya supaya kita hidup bahagia, selamat, bersahaja, mulia, bermartabat? Yang pertama, Ruya anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anhu qala li Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu an. Diriwayatkan bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Wa ismuhu Jundub bin Junadah, yang nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Nasihat yang pertama, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amik. Ay ahsin an-niyah fi kulli ma ta'ti wa tadrul yahsul lakal ajr wan najat min adabillahi ta'ala. Yang pertama, supaya kita ini hidup ini terarah, supaya hidup ini bernilai, bermakna, bermartabat, yaitu jaddidis safinah. Perbaharui safinah, perbaharui bahtera, perbaharui perahu. Apakah itu? Niat. Niat untuk Allah. Apapun kita, profesi apapun kita, aktivitas apapun kita, hanya untuk Allah. Kalau segala aktivitas kita diarahkan kepada Allah, maka ujungnya adalah kita akan diselamatkan an-najat min adabillah. Kita akan dilindungi daripada azab Allah dan diberikan kemudahan. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursinya, tafarragha li'ibadati amla'u yadaika rizqan wa amla'u qalbaka ginan. Tafarrag, kosongkan semua. Semua aktivitasmu kosongkan semuanya kecuali untuk ibadah kepadaku.
kamu jadi pengacara, kamu jadi pejabat, kamu jadi pedagang, semuanya kosongkan kecuali dalam rangka ibadah kepadaku. Maka yang terjadi adalah wa amla'u yadaika rizqan, dan aku isi tanganmu dengan penuh rezeki. Wa amla'u qalbaka ginan, dan aku kasih kepadamu kekayaan di hati. Jadi rezeki yang sifatnya materi di tangan, supaya kita ini bisa berbagi dan memberi. Tulung kanu butuh, tatalang kanu balangsak. Wa amla'u qalbaka ginan, dan kekayaan itu di hati. Tapi sebaliknya, ketika niat kita, ketika visi misi kita bukan untuk Allah, maka apa yang terjadi? Amla'u yadaika syughlan, dan aku penuhi tanganmu dengan kesibukan. Karena sibuk lupa keluarga, karena sibuk lupa diri, karena sibuk lupa anak, karena sibuk lupa keluarga, karena sibuk lupa daratan. Yang akhirnya ujungnya adalah penderitaan. Itu yang pertama. Yang pertama adalah niat. Perbaharui terus niat kita hanya untuk Allah. Ketika kita dapat bisnis, ketika kita dapat proyek, ketika kita dapat apapun, cepat-cepat sholat istikharah, cepat-cepat sholat hajat, niat kita betulkan untuk Allah. Kenapa demikian? Karena Umar bin Khattab mengatakan, "I'lam ya Umar." Umar bin Khattab kepada putranya, "I'lam ya Umar, anna aunallah li'abdi biqadri niyatih." Wahai Umar, bahwasanya pertolongan Allah itu kepada hambanya biqadri niyatihi, bagaimana dia niatnya. Faman khalasat niyatuhu tamma aunallahu lahu. Barang siapa sempurna niatnya untuk Allah, maka sempurna pertolongan Allah kepadanya. Tapi sebaliknya, wa man naqasat niyatuhu naqasa anhu aunullah biqadri dzalika. Barang siapa yang niatnya itu kurang bukan untuk Allah, maka berkurang juga pertolongan Allah kepadanya. Ini yang pertama, ini yang penting. Niat yang kuat untuk tujuan yang jelas. Niat itu harus jelas. Bukan hanya tekad kuat, tenaga kuat, tapi ketika niat itu tidak jelas, seperti kita ini berlari-lari mengejar bis kota, berlari-lari naik angkot, ketika diuk dina angkot ditanya sama supir, "Reka mana mang teuing ka mana?" Turun teu maneh. Supir angkot saja sudah bingung ketika kita naik angkot ditanya tujuan kemana, teuing ka mana buah, turun maneh. Bagaimana kita dalam hidup? Niat kita hanya satu, lillahi ta'ala, satu. Nomor kedua, wa khuzizad kamilan fa inna safar ba'idun. Nomor kedua, mari kita berbekal yang banyak. Kenapa? Karena perjalanan menuju akhirat itu ba'idun, jauh. Kalau di dunia ada batasnya, tapi di akhirat itu tanpa batas. Apakah niatnya? Apakah bekalnya? Yaitu dua. Yang pertama adalah ketakwaan. Yang nomor kedua adalah amal soleh. Ketika kita beramal soleh, bukankah hukum kekekalan energi itu, energi tidak bisa dimusnahkan. Energi tidak bisa diciptakan, tetapi energi bisa berubah bentuk. Ketika kita melakukan amal soleh, ini adalah energi kebaikan yang akan berubah bentuk menjadi kebarokahan dan keselamatan. Yang nomor kedua, yaitu kita perbanyak bekal kita. Apa bekal kita? Cuman dua. Takwa, iman, dan amal soleh. Selain itu, maaf cakap, tidak berlaku. Yang berikutnya adalah wa khaffifil himla fa innal aqobataka udun. Ringankan beban bawaan kamu ketika kamu sedang bepergian. Bukankah kita kalau bepergian itu ingin lenggang kangkung? Sama di dunia juga, jangan kita beratkan beban kita dengan keinginan duniawi. Bukan berarti kita ini tidak boleh kaya, silahkan kaya tapi bukan tujuan. Silahkan jadi pejabat tapi bukan tujuan. Silahkan kita ini memiliki harta yang banyak tetapi bukan tujuan hidup. Itu semuanya adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Ketika kita ingin mengejar kebahagiaan, kebahagiaan itu sudah Allah taruh di hati kita. Jangan kejar kebahagiaan itu. Karena apa? Karena Allah sudah meletakkan di hati kita. Raih saja dengan kepasrahan, raih saja dengan kesyukuran, raih saja dengan kesabaran, raih saja dengan qanaah.
Kalau kebahagiaan itu karena harta, tidak mungkin yang namanya Adolf Merkel mati bunuh diri, menabrakkan dirinya ke kereta api. Siapakah Adolf Merkel? Adolf Merkel adalah orang terkaya di Jerman. Kalau kebahagiaan itu karena jabatan, tidak mungkin yang namanya Vitalia Vargas, presiden Brazil, mengambil pistolnya, menembakkan ke jantungnya, jeger, mati. Padahal dia presiden. Kalau kebahagiaan itu karena paras muka, kecantikan, kegantengan, tidak mungkin yang namanya, maaf, Marilyn Monroe mati karena overdosis. Kalau kebahagiaan itu karena ketenaran, tidak mungkin yang namanya Michael Jackson mati karena nggak bisa tidur, minum pil tidur kebanyakan. Tidur untuk selamanya. Ternyata kebahagiaan itu hanya bisa diraih dengan qanaah. Ikuti kemauan Allah. Ini kata kunci kalau ingin bahagia. Ikuti keinginan Allah. Maka kita pun akan menemukan kebahagiaan. Ikuti saja maunya Allah. Ikuti saja maunya ilahi. Nanti kita mendapatkan kebahagiaan dalam hidup yang sejati. Kenapa kita depresi, kenapa kita stres? Karena kita mengikuti ambisi diri. Silakan punya keinginan, tetapi ingat keinginan itu kalau tidak dimanage adalah sumber penderitaan. Maka apa? Yang terakhir, wa khaffifil himla. Kurangi beban kita ini dalam mengarungi hidup di dunia ini dengan keinginan duniawi. Itu hanyalah sementara. Silakan raih, tetapi semuanya itu adalah sementara. Tetapi kalau kita arahkan kita berbisnis itu ada Allah. Ketika kita ini menjadi apapun di situ ada Allah. Maka kita akan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Bukankah kita makhluk? Akar katanya khalaqa, khalikun, makhlukun, akhlakun. Satu akar kata kha, lam, qaf. Sang khalik akan mencintai sang makhluk kalau kita punya akhlak. Akhlak di sini. The peak of successful of someone is getting rich. Akhlakul karimah. Puncak daripada kesuksesan seseorang adalah ketika seorang itu memiliki akhlakul karimah, akhlak kepada yang maha kuasa, akhlak kepada alam semesta, dan akhlak kepada sama manusia. Maka kita mendapatkan kebahagiaan hakiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.